ODGJ ini diperkaos sama ODGJ. Ketangkap. Kamu aku perkaos. Diperkaos. Keluar susu. Setiap hari makin banyak kasus ODGJ yang hamil. ODGJ hamil? Iya, hamil. Papu Ici, lihat pun aku gerak-gerak. Kamu hamil? Bukan 1-2 ODGJ. Hampir 11 orang punya kasus yang sama. Oke. Asal bayarannya oke. Jol. Kaget. Karena kamu kaget, saya perkaos kamu. Perkaos? Mau. ODGJ punya rumah bagus. Fix, dia ODGJ palsu. Berisik. Sana main aja. Isi bosku. Kamu. Oh, jadi kamu yang udah perkaos ODGJ ini? Gak punya otak ya? Kenapa? Lagian mereka juga senang aku berkaos. Dasar sinting, mati kau sialan! Aku dibuang sama saudara kandungku. Tolong! Plastik apa itu? Kok gerak-gerak? Jangan-jangan orang bongkok udah maju. Tolong! Siapapun itu tolongin saya! Tolong! Orang ternyata. Pak Karbol, Loh, Nisa, kamu kenapa kok dibungkus ini? aku dibuang sama saudaraku, Pak. Apa? Ruan. Karena Nisa udah lama hilang, jadi semua harta warisan Mami jadi milik kamu, Mi. Oke, Mi. Kalau gitu buruan tanda tangan surat warisannya. Sebelum Mami tanda tangan, Mami punya pesan buat kamu. Apaan, Mi? Tolong jaga baik-baik semua harta warisan Mami, mulai dari perusahaan sampai rumah ini. Iya, Mami tenang aja. Aku sama Mas Baskara bakal jaga warisan dari Mami. Bu Aisyah, tunggu. Pak Karbol, ada apa ini, Pak? Maaf lancang Bu Aisyah. Anak Anda Meme tidak berhak menerima warisan ini karena Nisa masih hidup. Pak Karbol, maksud Anda apa? Gak mungkin Nisa masih hidup. Tapi yang saya katakan itu benar. Nisa masih hidup. Nggak mungkin. Mami, jangan percaya omongan Pak Karbol. Dia pasti bohong. Yang dibilang Pak Karbol itu benar. Nisa? Iya, kenapa tuh? Kaget ya? Tunggu, ada apa ini? Jadi sebenarnya Meme dan suaminya membuang Nisa ke hutan dan merencanakan pembunuhan. Apa? Keterlaluan. Oleh karena itu, saya dan Nisa sudah melaporkan mereka ke polisi. Dan polisi akan segera datang untuk menjemput mereka. Ups, panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Ada duit. Yeay, wajah jam 11. Awas woi! Bisa kau nutupin mata, Cok. Oh, Kiran di mana ini? Kayaknya aku udah di surga, warna hijau kayak kata Mami. Mi, Kiran kepo, surga sama neraka itu gimana sih bentuknya? Kalau surga itu warna hijau karena menenangkan, Kiran. Nah, kalau neraka itu merah karena api. Oh, gitu ya Mi. Paham Kiran Mi? Paham. Emang apa yang Mami bilang tadi? Udah lupa Kiran Mi. Kiran kan short term memory. Oh, sini kau, biar Mami pintas gigimu. Kabur. Tak usah aku kejar lah, figuran nggak usah lah berusaha kali. Kiran ingat, inilah surga yang sebenarnya. Ho, akhirnya kau datang juga, Kiran. Kok lagi, Tang? Kita kekurangan orang, Kiran. Makanya aku merangkap jadi malaikat juga. Walah, bisa pula kayak gitu ya? Oh iya, Kiran. Kau salah tempat ini. Maksudnya? Kau cocoknya ke neraka. Sekarang, pergilah ke bawah. Apa? Neraka? Tidak! Kayak gini ternyata rasanya neraka. Panas, Kiran nggak mau masuk neraka. Mi, maafin Kiran, Mi. Mi punya tangan ajaib. Apapun yang disentuh, pasti jadi es. Udah aku bilang berapa kali, jangan pernah sentuh aku. Kan tangan aku jadi buntung. Pokoknya, mulai sekarang kita putus. Sayang, maafin aku, sayang. Kenapa, Ci? Mimi harus punya tangan seperti ini? Karena tangan
Ya udah, aku tiupin. Tapi semuanya berubah semenjak aku ketemu sama dia. Dasar bodoh, kulitnya pun makin besar, Aus. Pokoknya mulai sekarang kita putus. Panas. Au, sakit. Maaf, nggak sengaja. Baru kali ini, aku nyentuh tangan orang, tangannya kebakar. Sama, baru kali ini juga menyentuh tangan orang nggak jadi es. Semenjak itu kami berdua pun. Meme jelek, bapaknya ngondek. Apa sih kalian ngejek-ngejek? Malu lah, masa punya bapak pelangi. Harusnya malu, Mei. Makan sama sekolah pakai duit haram. Kalian itu. Udahlah, aku sering kok lihat bapakmu itu jual diri di gang sepi. Udah, ngaku aja, kenapa sih? Udah, mendingan kita pergi. Nanti kita ketularan jadi pelangi pula. Kenapa sih Bapak harus jadi lekong? Bapak mau kemana malam-malam gini? Bapak mau kerja, nak bawa buru-buru. Kerja kok tengah malam? Kerja apa sih? Bapak, aku harus kasih tahu Bapak. Anakku. Bapak kenapa sih Pak harus kerja kayak gini? Mei malu tahu sama teman-teman. Mei, nak, dengerin bapak dulu. Nggak mau, Mei nggak mau jadi anak Bapak. Berhenti. Bapak juga nggak mau kerja kayak gini. Bapak juga malu, tapi keadaan memaksa bapak. Anjir, nggak malu apa kerja kayak gini? Kalau aku jadi anaknya ya, langsung kabur. Bye orang pelangi. Jangan deket-deket, nanti ketularan. Bapak dengar tuh Pak, semua orang tahu Pak. Udah ya, Mei, terserah kamu. Itu pilihan kamu. Kalau kamu nggak mau ikut sama bapak, pergi kamu. Aku benci sama Bapak. Pergi yuk, nanti malah jadi pelangi pula. Ayo lah, mau pelangi di sini. Ayo. Halo Pak. Bapak di mana Pak? Jangan bodoh. Bapak kenapa Pak? Bapak digerupin sama Premo nggak? Kenapa Pak? Mimi mau bawa Bapak ke rumah sakit. Nggak apa-apa, nak. Bapak udah nggak kuat lagi. Jangan pergi Pak, Mimi minta maaf. Jangan seperti bapak ya, nak. Kamu harus hidup lebih baik lagi. Dengan pinjol, aku bisa jadi apapun yang aku mau. Kamu pinjol lagi, Nak? Ayolah, ibu tuh nggak usah ikut campur deh. Mendingan ibu sekarang kerja, lunasin utang aku. Aku mau jadi artis. Tapi kan utang bulan lalu belum lunas. Kok ngutang lagi? Wah, cantik itu mahal Bu. Emang susah ya kalau ngomong sama orang jelek. Ibu kenal dia? Jangan-jangan dia dari agensi artis. Itu anak saya, Mas. Ayo kita ke rumah. Kamu pasti dari agensi artis. Ibu, aku pun. Dia siapa? Kamu Meme ya? Iya benar. Kamu siapa ya? Saya debt kolektor pinjol. Kamu selalu telat bayar cicilan. Makanya saya tagih langsung. Debt kolektor. Ibuku bodoh banget bawa dia ke sini. Calon artis sudah pulang. Mas itu dari agensi artis, Nak. Saya nggak pernah bilang saya dari agensi artis. Saya ini debt kolektor. Apa? Aku harus kabur. Mau kemana kamu? Jangan berani-berani kabur ya. Lepasin, tenang aja. Nanti dibayar kok sama ibu saya. Tenang, tenang. Utangmu itu 100 juta. Kalau kamu nggak bayar, kami yang rugi. Nak, ibu udah nggak ada uang lagi loh. Kalau nggak bisa bayar pakai uang, saya sita semua barang-barang kamu. Apa? Cepat, buka baju kamu. Bawahnya buka juga. Mas, jangan Mas. Saya bakal ngelakuin apa aja deh buat bayar utang. Dilihat-lihat boleh juga body anak ini. Bisa kali dimanfaatin. Ya udah, kamu kerja sama saya. Gajinya buat bayar utang. Udah 6 bulan kerja tapi aku nggak pernah dibayar. Masalah uang itu gampang. Dia ngomong sama siapa? Aku nggak bakal bayar kok gaji anak ini. Utangnya masih banyak. Jadi dia sengaja